Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Setelah Alhamdulillah, masuk kabar dalam baik. room kelas, jangan tegang lah. Kalau sebelum tegang boleh lah. Oke ya. Tadi Ibu sudah memperhatikan, Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan mengajar di dalam room kelas ya melalui meeting ini Microsoft 365 tadi. Dan semuanya baik ya, baik dan bagus. Hanya Ibu perlu menanyakan beberapa hal terkait kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu pertama ke Bu Ririn dahulu. Bagaimana kesan Bu Ririn setelah menyajikan pembelajaran tadi? Apakah kira-kira sudah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan yang disusun kemarin atau bagaimana? Silakan Bu Ririn. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan yang kemarin pembelajaran yang sudah dilaksanakan, menurut saya sudah sangat cukup puas karena sudah tercapai tujuan pembelajaran saya hampir sekitar 85%, karena di situ anak-anak aktif untuk menerima materi dan mereka mengikuti sesuai dengan arahan yang diberikan. Oke, berarti sudah sesuai ya. Kemudian kira-kira kan sudah pas ini rasa dihat menyampaikan dengan berbagai metode tadi menyampaikan kepada anak. Ada tidak hal-hal yang memuaskan atau hal-hal yang kurang puas dari pembelajaran yang telah diberikan tadi? Mungkin ada beberapa hal yang memuaskan bagi saya pada saat proses pembelajaran, yaitu keaktifan siswa pada saat mereka melakukan pengamatan langsung di sekitar rumah warganya, dan itu mereka lakukan. Mereka benar-benar mengamati apakah ada yang lahir, apakah ada yang meninggal, apakah ada yang melakukan migrasi. Di situ kepuasan tersendiri bagi saya karena berarti siswa antusias untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan. Jadi mereka langsung terjun ke perumahan atau langsung mendata atau bagaimana? Jadi mereka pada saat setelah itu mereka mendata di sekitar rumahnya. Hanya beberapa rumah saja sih Bu, nggak yang sampai terlalu jauh, mungkin hanya satu gang saja yang mereka data. Oke, berarti di dalam mereka mendata tentu di masa pandemi ini yang sangat penting yang diperhatikan adalah protokol kesehatan. Jadi anak bisa-bisa saja disampaikan karena untuk mendukung ya, tapi tetap melakukan protokol kesehatan itu yang perlu disampaikan kepada anak. Harus menggunakan. Baik. Tadi Ibu sudah dengar, berarti proses sudah sesuai dengan apa yang dilakukan sesuai dengan RPP dan ketercapaiannya tadi sekitar 85% ya? Iya Bu. Oke, berarti itu sudah kategori baik sehingga anak-anak tercapai dengan baik. Kemudian dalam proses kegiatan pembelajaran tadi di dalam room, apa yang menjadi, tentu ada yang menjadi kesulitan, baik kesulitan pada siswa maupun pada Ibu Ririn sendiri, kira-kira apa? Iya Bu, mungkin kesulitan yang saya alami Bu pada saat melakukan pembelajaran secara virtual itu adalah jaringan internetnya Bu. Jadi terkadang saya berbicara itu delay, terlambat mereka menerimanya, atau bahkan mungkin ada anak yang tiba-tiba keluar dari room, atau mungkin bahkan saya juga yang keluar dari room. Jadi mungkin sinyalnya itu Bu yang nggak stabil. Ya. Kalau dari anak bagaimana peserta didik? Sama sih Bu. Apakah ada kesulitan tadi saat kesulitannya itu di situ Bu, di internetnya, di jaringannya. Karena mereka ada yang mungkin menggunakan, kan kartunya berbeda-beda Bu, kuartalnya berbeda-beda. Jadi ada yang sinyalnya bagus ya lancar, yang sinyalnya jelek ya delay, bahkan ada yang dia nggak telat masuknya dan tiba-tiba dia keluar sendiri masuk lagi gitu. Oke, artinya kesulitan yang dirasakan saat PPM berlangsung itu adalah jaringan ya, jaringan internet. Kira-kira di saat PPM itu terjadi kesulitan, apa yang menjadi cara mengatasinya bagaimana?
solusi daripada di saat pembelajaran. Karena apa? Tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tentu harus dicapai. Iya. Kalau sudah jaringan internet memutuskan, itu kan banyak hal yang tidak tercapai dan tidak diketahui oleh siswa. Silakan Bu Ririn, kira-kira apa solusinya? Iya. Kalau menurut saya, Bu, solusinya terkait dengan sekarang kita pembelajaran virtual secara daring ini, itu kan tidak hanya mengkaitkan antara guru dan siswa, tapi juga terlibat orang tua, terlibat masyarakat. Karena di masa pandemi ini semua saling berhubungan dan saling berkesinambungan. Jadi menurut saya, mungkin pihak sekolah bisa berkoordinasi dengan tokoh masyarakat sekitar untuk membuat pondok kayak pondok wifi atau tempat-tempat yang gratis yang bisa diakses oleh anak. Itu sih Bu mungkin menurut saya. Oke, berarti mengatasinya itu ya. Iya. Kemudian hal-hal itu nanti kita akan sampaikan kepada komite juga dan rapat orang tua siswa. Sebab memang di pandemi ini kita tidak tahu usainya kapan, tetapi pembelajaran PJJ ini mesti dan harus kita laksanakan demi kualitas pendidikan dan pembelajaran menjadi lebih baik di Indonesia. Baik Bu Ririn, terakhir, apa saudara Bu Ririn untuk kegiatan pertemuan berikutnya? Ya, Bu. Saran yang dilakukan. Untuk pertemuan berikutnya, kebetulan Ririn mengagendakan anak itu untuk melakukan proyek mandiri di rumah. Jadi masing-masing anak harus menghitung jumlah anggota keluarga yang ada di rumah mereka berapa, dan kira-kira dalam waktu 1 minggu atau dalam waktu 1 minggu atau per hari, kira-kira satu anggota keluarga itu menghasilkan berapa banyak sampah. Karena keterkaitan dengan materi berikutnya, yaitu dampaknya terhadap dampak sampah terhadap penduduk dan lingkungan. Jadi saya mengarahkan anak proyek mandiri, nanti mereka laporkan dalam bentuk data hasil pengamatan. Oke, berarti itu anak mengumpulkan sampah ya? Nggak mengumpulkan, Bu. Jadi mereka memikirkan berapa jumlah banyak sampah yang mereka keluarkan per harinya dalam satu anggota keluarga, dalam satu rumah yang terdiri dari beberapa anggota. Jadi itu nanti berupa data yang diperoleh ya, sehingga tahu dampaknya itu terhadap lingkungan. Oke, saya rasa itu baik sehingga anak nanti ke depan bisa betul-betul memanage sampah itu, dan memang harus sampah organik yang mesti dipakai setiap hari ketimbang sampah anorganik, demi terciptanya lingkungan kita yang lebih baik. Oke, terima kasih kepada Bu Ririn yang telah menyampaikan hasil evaluasi ya saat di dalam room tadi. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Hari. Siap. Bisa dengar suara saya Pak Hari? Alhamdulillah jelas. Oke, baik. Seperti Bu Ririn tadi, Ibu pertanyaannya sama, yaitu Pak Hari tadi sudah cukup baik dan bagus menyampaikan dengan detailnya sama seperti Bu Ririn, dengan menggunakan berbagai metode, YouTube dan segala macam yang sudah dikembangkan sekreatif mungkin tadi. Apakah pembelajaran yang telah disampaikan tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah Ibu ya, pembelajaran yang tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran saya yang tercantum dalam perangkat pembelajaran RPP, dan materi yang tersampaikan Alhamdulillah sudah 90% sudah tersampaikan ke anak-anak. Oke, Alhamdulillah 90% ya. Dari pembelajaran yang telah disampaikan tadi, apakah ada hal yang kurang memuaskan atau yang telah memuaskan, itu apa di dalam room pembelajaran tadi? Dari pembelajaran yang tadi ya Bu ya, bagi saya memuaskan yang pertama itu anak antusias mengikuti pembelajaran. Itu tadi dibuktikan ada anak-anak antusias menjawab yang pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian yang kurang memuaskan bagi saya itu, namanya kita PJJ pasti membutuhkan jaringan. Artinya jaringannya harus bagus. Itulah, tadi ada beberapa anak yang terputus pada saat dia melakukan pendapatnya, kemudian juga tiba-tiba keluar, itulah jaringan. Jadi karena harus membutuhkan jaringan yang bagus kalau PJJ. Ya. Oke, baik. Apakah ada kesulitan peserta didik atau siswa di dalam proses tadi selain jaringan?
Kalau kesulitan ada Bu, dari 41 anak, tadi saya yang mengikuti hanya 39 anak, yang 2 anak itu tidak bisa mengikuti. Yang pertama karena dia tidak memiliki gawai sendiri, dia menggunakan gawai orang tua dan kebetulan orang tuanya lagi bekerja. Jadi di rumah satu-satunya yang memiliki gawai hanya bapaknya yang pergi bekerja itu. Jadi 2 anak absen tidak bisa mengikuti karena dia tidak memiliki perangkat ya. Oke, kira-kira kalau dari 2 anak itu apa solusi dari Pak Hari? Sebab kan ini kan memang anak mesti mendapatkan proses pembelajaran ini, sehingga secara daring mereka mungkin di waktu yang telah kita tentukan bersama tadi mereka tidak bisa mengikuti. Apa kira-kira? Kalau bagi anak yang belum mengikuti daring, saya terapkan pembelajaran secara luring Bu, luar jaringan. Jadi di saat waktu tertentu saya tentukan anak tersebut untuk datang ke sekolah, saya kasih materi karena mungkin kan anaknya cuma sedikit, jadi dengan protokol kesehatan, dan juga saya suruh juga mengikuti pembelajaran di televisi yang materinya sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Jadi menggabungkan konsep daring dan luring. Oke, berarti sudah dilaksanakan ya berbagai macam alternatif ya. Baik, nanti kita akan sama-sama mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan tim kurikulum di sekolah sehingga anak-anak itu memang benar-benar mendapatkan pembelajaran ya, terutama secara daring di masa pandemi ini. Baik, pertanyaan terakhir Pak Hari, apa saran Pak Hari dalam pelaksanaan pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya rencananya saya karena ini materi udah selesai, maka saya akan memberikan proyek jadi mengenai globalisasi ini. Jadi anak-anak saya suruh mengumpulkan clipping tentang dampak negatif globalisasi. Jadi misalnya ada pergaulan bebas, kemudian ada pengaruh paham-paham yang tidak sesuai Pancasila dan sebagainya. Jadi saya suruh buat clipping, bisa cari di internet atau di media massa. Jadi tugas mandiri seperti itu Bu. Oke, berarti clipping mereka mengumpulkan tugas terus menempelkan pada suatu buku atau pada kertas, begitu kan? Betul, ya. Okay. Nanti hasilnya difoto kemudian baru dikirim ke saya Bu. Oke, maksudnya kita meminimalkan dengan memang kondisi kita masa pandemi, jangan sampai anak berkerumun. Nanti kalau misalkan sudah disampaikan tugasnya membuat clipping, mereka saling berkerumun, saling berkomunikasi, pergi ke satu tempat, mencari begini, itu yang kita hindari. Baik, terima kasih. Itu memang evaluasi yang mesti kita lakukan bersama demi kemajuan dan kelancaran proses belajar mengajar dan demi pendidikan maju di Indonesia. Terima kasih Bu Ririn, terima kasih kepada Pak Hari atas waktunya. Tadi di dalam room sudah sangat bagus sekali. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ya, demikian Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.